Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس اتقوا الله كما قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah, kita tahu bahwasanya iblis telah memproklamirkan permusuhannya kepada Adam dan anak cucunya. Karena dendam, disebabkan dia tidak mau sujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan ketika Allah Ta'ala memerintahkannya. Maka kemudian Allah mengutuknya, mengusirnya dari surga dan menggolongkannya termasuk ke dalam golongan orang-orang yang kafir. Maka dia berikrar akan menyesatkan anak cucu Adam agar mereka mengikutinya sehingga ikut bersama iblis masuk ke dalam nerakanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ketahuilah, sesungguhnya iblis dan bala tentaranya syaitan dari kalangan jin akan berusaha manusia atau menggoda manusia lewat was-was. Was-was adalah bisikan yang syaitan bisikkan ke dalam hati manusia yang berulang-ulang mengajak kepada perbuatan yang melanggar larangan Allah, agar dengan itu kemudian manusia tersesat. Karena Nabi sendiri mengatakan, inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Sungguh setan itu bisa berjalan-jalan di dalam tubuh manusia lewat jalan darahnya. Bila dia sampai di hati, maka akan memberikan was-was. Dan ketahuilah, was-was setan itu banyak macamnya, banyak jenisnya. Apabila setan tidak berhasil menyesatkan manusia dalam bentuk satu was-was, maka dia berpindah ke was-was yang lain. Terus begitu hingga bisa menyesatkan manusia pada akhirnya. Al-Imam Ibnu Juzai dalam tafsirnya, beliau menjelaskan ada 6 macam was-was syaitan, yang mana kita perlu waspada para hadirin sekalian. Karena 6 macam was-was ini ada pada diri kita dan selalu dibisikkan kepada kita dan kita bisa merasakannya. Sehingga apabila kita tahu 6 macam was-was ini, dan ini bukan pembatasan tetapi 6 bentuk was-was secara garis besar, kita bisa waspada. Oh, ini adalah godaan setan. Kita ingat lalu kita berusaha untuk menepisnya. Beliau berkata, was-was itu syaitan fi qalbil insan anwa. Was-was setan yang dibisikkan dalam dada manusia ada banyak macamnya. Yang pertama adalah ifsadu ad-din, ifsadu al-iman wa tashkik fil aqaid. Yang pertama, setan berusaha memberikan was-was agar seorang manusia itu rusak imannya sehingga dia murtad atau paling tidak ragu terhadap keyakinan dan akidahnya. Ini adalah yang pertama dan yang paling berbahaya. Setan berusaha bagaimana kita murtad. Kalau tidak murtad, paling tidak ragu dengan agama kita Islam ini. Dan keraguan itu adalah kekafiran para jamaah sekalian. Setan mengembuskan kepada hati kita semua agama itu sama saja.
Ya, sama-sama menyembah Tuhan yang Maha Esa, sehingga kemudian hati kita condong, akhirnya ragu, iya semua agama benar. Ketika kita sudah seperti itu, maka kita keluar dari Islam. Atau ragu misalnya, bahwasanya jelas Allah mengatakan Allah lah yang memberikan rezeki, melapangkan dan menyempitkan, tidak ada yang lain kecuali Allah. Lalu kita ragu. Lalu kemudian setan membisikkan bahwasanya ada selain Allah yang bisa menguasai rezeki, yang bisa melapangkan atau menyempitkan rezeki, sehingga kemudian kita condong kepada selain Allah. Lalu pergilah ke dukun-dukun, pergilah ke pohon-pohon keramat, pergilah ke tempat-tempat yang dianggap keramat, dengan harapan dia bisa di tempat itu, ya, setan-setan yang di sana bisa melapangkan rezekinya. Ini ragu bahwasanya hanya Allah sebenarnya yang bisa melapangkan dan menyempitkan rezeki. Bila gagal para jemaah sekalian, maka setan datang memberi waswas yang kedua. Apa itu? Ammarahu bil ma'asi. Kalau setan tidak bisa membuat murtad seorang muslim, maka diajak untuk banyak melakukan dosa, tenggelam dalam maksiat, baik dosa besar ataupun dosa kecil. Para jemaah sekalian, dosa itu tidak ada yang kecil sebenarnya kalau dikerjakan terus-menerus. La saghira ma'al israr. Tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil kalau ditumbuk terus-menerus. Walaupun dosa kecil istiqomah dilakukan, lama-lama jadi besar, apalagi dosa besar. Dan ketahuilah para jemaah sekalian, manusia itu kalau terbiasa melakukan dosa, hatinya menjadi gelap. Kalau sudah gelap, maka dia melihat yang baik itu terasa jelek, yang jelek terasa baik. Akhirnya kemudian manusia itu lama-lama sudah kebal, terbiasa melakukan maksiat. Kalau tidak melakukan maksiat, menderita hatinya. Sampai taraf sudah seperti itu. Kalau sudah seperti itu, la ya'riful ma'ruf wa la yunkirul munkar. Tidak bisa membedakan mana baik dan buruk. Dan orang yang terus-menerus melakukan dosa, itu dikhawatirkan su'ul khotimah. Hati-hati para jemaah sekalian. Orang yang terbiasa melakukan dosa, dikhawatirkan dia matinya dalam keadaan melakukan dosa itu, berarti su'ul khotimah. Man asya ala syai' mata alaih. Siapa yang terbiasa membiasakan dirinya dalam suatu perkara, ketika dia hidup, biasanya matinya pun dalam keadaan seperti itu. Jadi jangan sampai kita menggampangkan maksiat. Semua orang berdosa. Yang penting jangan menganggapnya remeh. Yang penting segera bertobat kepada Allah. Fa'ilam yakdir ala dhalik. Kalau gagal setan menjerumuskan manusia lewat dosa, bahkan orang ini senang ibadah, benci daripada maksiat, maka yang ketiga, sabbatahu an ta'at, dibuat agar menunda-nunda kebaikan. Setan bisikkan, nanti saja. Taubat itu nanti kalau sudah rambutnya putih, masih muda. Ya, sholat nanti saja, puasa nanti saja, baca Quran nanti saja. Akhirnya tidak dilaksanakan. Kenapa? Karena menunda-nunda tadi itu, merasa punya waktu, padahal ajal seseorang tidak ada yang tahu para jamaah sekalian. Kematian seseorang bukan karena usia tua, bukan karena sakit. Betapa banyak orang muda bahkan rambutnya masih hitam legam mati mendahului orang-orang yang rambutnya sudah putih. Betapa banyak orang yang sehat bugar kita bertemu hari ini, tiba-tiba berapa jam kemudian dia sudah menghadap kepada Allah menuju alam barzakh. Maka para jamaah sekalian, jangan menunda waktu. Jangan menunda waktu ini, berlalu cepat sekali. Tiba-tiba waktu itu tiba-tiba saja. Tiba-tiba sudah umur sekian. Tiba-tiba sudah seminggu, sebulan, setahun. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, innamal insan ayyam, manusia itu hakikatnya kumpulan hari-harinya. Maka setiap berlalu satu hari, maka hakikatnya berlalu bagian dari dirinya. Nah, kita ini dikejar waktu para jamaah sekalian. Maka jangan menunda kebaikan. Fa'inam yakdir ala dhalik. Kalau gagal setan membuat seseorang itu menunda kebaikan sehingga luput dari banyak kebaikan, lalai dia itu, setan akan memberikan waswas yang keempat. Apa itu? Adkhala alaihi riya. Masukkan ke dalam hatinya itu ar-riya, ingin dipuji, ingin dilem oleh manusia ketika beramal, ketika berbuat, sehingga menampakkannya, menceritakannya, padahal tidak ada yang tahu. Apa tujuannya? Agar disebut orang soleh.
agar orang memandang dia ini orang yang soleh, maka para jemaah sekalian celaka. Orang yang beramal niatnya dipuji orang dengan cara memperlihatkan atau menceritakan, pertama dia sudah capek, tidak dapat pahala. Sudah capek, ya, sudah mengeluarkan uang banyak, tapi tidak ada pahala. Ditambah lagi kemurkaan Allah dan berdosa. Bayangkan ini, orang yang amalnya itu bukan karena Allah, tidak ikhlas. Pertama, dia capek. Yang kedua, kerugiannya dia tidak ada pahalanya. Yang ketiga, mendapat murka Allah. Yang keempat, disiksa sama Allah kalau tidak bertobat. Rugi. Makanya betul kata Ibnu Qayyim, ya, al-amal bila ikhlas walak tidak, amal yang tidak sertai ikhlas itu kal musafir, seperti orang yang bepergian jauh. Dia mengisi karungnya, karung perbekalannya dengan pasir, yusqiluhu wa la yanfa'uhu, memberatkan tapi tidak ada manfaat. Itu sama orang yang amalnya tidak ikhlas karena Allah. Fa in lam yaqdir ala dzalik, kalau gagal, setan tidak putus asa, dia masuk dengan waswas jenis yang kelima. Adkhala alaihi al-ujba bi nafsihi wastiksaru amalih, maka setan akan menghembuskan dalam jiwa manusia itu perasaan bangga diri karena sudah banyak amal, ya, bangga diri apapun itu, baik karena mungkin amalnya banyak, dia melihat tidak ada orang lain selain dia dalam amal soleh, tidak ada orang sebanyak dia isi koma dalam sholat malam, sodakoh, baca Quran. Dia merasa dirinya lebih baik dari orang lain, memandang orang lain yang ibadahnya tidak seperti dia ini remeh. Atau mungkin karena dia kaya, sombong, atau karena ilmu. Nah, ketahuilah para jamaah sekalian, perasaan ujub, bangga diri dan sombong itu bisa merusak pahala ibadah, bisa hancur. Berkata An-Nawawi rahimahullah mengatakan, dia mengatakan, i'lam annahu qad ta'ridu, ya, lil ikhlas, karena boleh jadi pada amal yang ikhlas itu afatul ujub, dirusak dengan ujub dan menyombongkan diri. Siapa yang menyombongkan diri dan merasa hebat, pahalanya habis. Belum lagi kemurkaan Allah, karena Allah tidak senang dengan orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Apakah berarti setan tidak? Kalau seandainya dia luput, lolos dari godaan atau waswas yang kelima, maka setan masuk lewat pintu yang keenam. Apa itu para jamaah sekalian? Annahu yuqidu qalbil insan narul hiqid wal hasad wal ghadab. Setan akan mengobarkan api kedengkian, api hasad dalam jiwanya, dan api amarah yang apabila berkobar, kedengkian, hasad dan amarah itu yang tidak terkendali, maka gampang dituntun oleh setan untuk berbuat kedoliman kepada orang lain. Akhirnya dia banyak ibadah tapi banyak kedolimannya, ahli sholat, ahli puasa, ahli sedekah, tapi dia mendengki orang lain, dolim kepada orang karena dengkinya atau karena amarahnya. Ketahuilah, tidak semua orang yang beramal banyak itu selamat pasti di akhirat. Ada orang-orang yang amalnya banyak tapi rugi di akhirat para jamaah sekalian. Nabi sendiri mengatakan itu. Beliau mengatakan, apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut? Beliau mengatakan, al-muflis, orang yang bangkrut di umatku itu adalah orang yang datang di hari kiamat membawa banyak ibadah. Secara mana Nabi mengatakan demikian? Akan tetapi bersama dengan itu, dia syatamahada, telah mendolimi orang lain, mencaci Syiah, dharabahada, memukul orang lain, memfitnah orang lain, mengambil harta orang lain, bahkan menumpahkan darah orang lain. Maka sebagai ganti daripada kezalimannya, karena hari itu tidak ada jual beli lagi, amal solehnya diberikan kepada orang yang dizalimi. Dan apabila masih banyak orang yang menuntut atas kezalimannya, maka dosa-dosa orang yang dizalimi dipindahkan kepada dia, akhirnya dilemparkan ke dalam neraka. Inilah para jamaah sekalian, 6 macam waswas, 6 macam cara, 6 pintu setan, bagaimana caranya menjerumuskan manusia ke dalam kebinasaan dunia, lebih-lebih kebinasaan di hari kiamat. Maka waspadalah. Mari kita periksa diri kita para jamaah sekalian. Adakah hal-hal ini dalam jiwa kita, dalam hati kita?
Bila ada, ingat ini godaan setan, ini tipuan setan, maka segeralah berlindung kepada Allah. Dan bila sudah kita melakukannya dalam hal-hal yang diinginkan syaitan, segera bertobat kepada Allah Ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ayyuhal muslimun, ittaqullaha fi sirri wal alaniyah. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ini manusia, tidak bisa melihat setan dalam bentuk jin, tapi setan bisa melihat kita. Dan setan sudah punya tekad untuk menyesatkan kita. Bahkan upaya setan menyesatkan kita itu tidak berhenti kecuali kalau roh kita sudah kembali kepada Allah. Imam Ahmad saja ketika beliau akan meninggal itu masih digoda setan. Apalagi kita yang bukan Imam Ahmad. Kita yang ilmunya sedikit, hati kita banyak kekurangannya, banyak keburukannya, amal kita sedikit. Maka para jamaah sekalian, jangan lalai dari godaan setan. Terus-teruslah kembali kepada Allah. Manusia salah wajar, tapi yang tidak wajar kalau dia terus-menerus dalam kesalahannya. Maka mari, mumpung kita masih hidup, diberi kesempatan Allah, jangan lupa ingat Allah. Segera istighfar dan taubat kalau kita terjerumus, tergelincir dalam keburukan. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita, menyelamatkan iman kita, menjaga hati kita, dan semoga Allah memberikan kita istiqomah dan keteguhan ketika malaikat mau datang menyebut kita, kita dalam keadaan berbuat kebaikan dan dibersihkan semua hati kita dari berbagai macam keburukan, kesombongan, kedengkian, bangga diri, dan berbagai macam keraguan terhadap akidah yang benar. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Sungguh dosa-dosa kami telah memberatkan punggung-punggung kami. Dosa kami tak terhitung bagi butiran pasir yang di tepi pantai. Bila Kau tidak mengampuni kami ya Allah, memaafkan kami, menyayangi kami, kepada siapa kami akan meminta ampunan? Ya Allah yang Maha menutup dosa hamba-Hamba-Mu, tutupilah aib-aib kami ya Allah yang kami sembunyikan. Tutupilah aib-aib kami ya Allah di dunia ini dan kelak di hari ketika ditampakkan semua rahasia. Wahai yang Maha Kaya, yang tidak akan pernah berkurang perbendaharaan langit dan bumi-Mu ya Allah, tidak akan berkurang karena pemberian-Mu. Kami miskin ya Allah, kami fakir, kami butuh kepadamu, maka cukupkanlah kami ya Allah. Jadikanlah sebaik-baik umur kami ada pada penghujungnya, jadikanlah sebaik-baik amal kami ada pada penutupnya, dan jadikanlah sebaik-baik hari yang kami lalui adalah hari perjumpaan denganmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar.